Teknologi. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana penyuluhan pertanian di masyarakat desa. Saya akan mengambil materi tentang pengendalian tanaman hama tanaman padi. Hama itu sendiri merupakan serangga atau hewan yang bisa mengganggu tanaman. Hama itu dia berdampak buruk untuk tanaman. Yang selanjutnya, beberapa hama yang biasanya ada di lahan pertanian tanaman padi itu ada 3, ada keong, belalang, dan werem. Nah, ini adalah contoh gambar hama. Di sini ada keong, di sini ada belalang, dan di sini ada werem. Mengapa hama tersebut itu bisa merugikan tanaman padi? Nah, di sini saya ada contoh gambarnya. Nah, ini adalah contoh gambar belalang yang tinggal di daun tanaman padi. Nah, belalang ini biasanya dia makan daun tanaman padi. Hal ini itu sangat merugikan bagi tanaman padi karena jika daun itu terus-menerus dimakan, otomatis daunnya kan menjadi berlubang dan berkurang. Padahal fungsi daun dalam tanaman itu sangat penting. Daun itu dia sebagai tempat fotosintesis, tempat respirasi, dan lain-lain. Jika daun tanaman itu rusak, otomatis proses-proses yang terjadi di dalam tanaman itu bisa menjadi terganggu dan pertumbuhan tanaman menjadi terganggu, bahkan bisa juga layu dan mati. Lalu yang kedua, ini adalah contoh keong yang ada di lahan pertanian padi. Nah, ini gambarnya. Ini yang merah-merah ini adalah telur dari keong. Nah, keong sendiri ini di lahan pertanian padi biasanya dia memakan batang-batang tanaman padi. Jika hal ini terjadi terus-menerus, ini juga bisa menyebabkan tanaman padi menjadi mati karena dia memakan batang-batang tanaman padi. Lalu yang terakhir, ini adalah contoh gambar wereng yang menempel di batang tanaman padi. Wereng ini juga sangat merugikan dan biasanya wereng ini merupakan salah satu hama yang sulit untuk dikendalikan. Nah, kenapa wereng ini merugikan? Karena saat dia menempel pada batang, dia biasanya akan menyerap cairan dari tanaman tersebut. Dan wereng ini dia juga bisa menyebarkan virus umroh yang menyebabkan tanaman padi itu bisa mati atau bahkan bisa layu. Lalu yang selanjutnya, bagaimana cara kita mengendalikan hama-hama tersebut? Nah, untuk hama keong ini caranya bisa lebih mudah dan sederhana, yaitu dengan cara menaburkan garam gerasak di lahan pertanian padi. Untuk pengendalian belalang dan hama ini caranya sedikit mirip. Ada 6 cara untuk mengendalikan hama belalang dan wereng. Cara pertama yaitu menggunakan musuh alami dari hama. Musuh alami atau predator atau hewan yang biasanya memakan hama tersebut. Kalau untuk dari wereng itu predatornya biasanya ada laba-laba, petik, kumbang, terus ada capung, laba-laba, dan lain-lain. Kalau belalang itu biasanya bisa dimakan oleh burung. Nah, cara ini tuh berarti kita membiarkan predator-predator tersebut tetap hidup di dalam ekosistem pertanian padi sehingga hama-hama tersebut bisa dimakan secara alami oleh predator-predator yang ada. Yang kedua yaitu pengendalian hayati, menggunakan cara inundasi, yaitu menggunakan cendawan jamur Beophira bassiana dan jamur Metarhizium anisopreae. Jamur Beophira bassiana ini merupakan jamur entomopatogen yang dia itu bisa menumbuhkan spora seperti jamur pada tempe. Nah, jika jamur ini biasanya nanti disemprotkan ke tanaman, nanti ada bibit jamurnya. Nanti jika disemprotkan dan termakan oleh hama, dia biasanya akan di dalam tubuh yang memakan hewannya itu nanti akan tumbuh spora seperti benang-benang halus gitu, filamen. Nah, hal ini nanti dia bisa menyebabkan hewan tersebut bisa meninggal atau mati. Yang selanjutnya ada jamur Metarhizium anisopreae. Nah, jamur ini dia menyebabkan virus atau penyakit untuk hama atau hewan yang memakan jamur ini secara tidak sengaja. Ini caranya juga sama, ada bibit jamur tersebut dan nanti bisa disemprotkan ke tanaman. Cara kerjanya sama seperti yang Beophiria. Nah, ini adalah contoh hewan-hewan
yang mati karena disebabkan oleh jamur Bleophyra bassiana yang atas. Nah, ini contoh jamurnya seperti ini. Terus yang bawah ini adalah serangga-serangga yang dia terkena jamur Metarhizium. Nah, Metarhizium ini bentuknya seperti ini jika dijual. Lalu yang selanjutnya, cara yang ketiga yaitu menggunakan bibit padi tahan hama. Bibit padi tahan hama atau biasanya disebut bibit varietas unggul. Saat ini dengan perkembangan zaman yang semakin maju, sudah banyak peneliti-peneliti yang menciptakan bibit tanaman padi yang bisa tahan hama. Terus ada juga yang masa tanamnya itu lebih pendek seperti itu. Nah, salah satu cara pengendalian hama yaitu dengan menggunakan bibit padi tahan hama. Contohnya yaitu bibit padi Impari, ada Impari 18, 19, 20, 32 dan sebagainya. Lalu cara yang ketiga yaitu sistem Belajar Legowo. Sistem Belajar Legowo ini merupakan sistem penanaman padi dengan memberikan atau mengatur jarak antar tanaman padi. Nah, bisa dilihat ini di gambar. Ini ada 2 baris tanaman padi dan 1 baris lahan kosong. Ini seterusnya seperti ini. Ini disebut sistem Belajar Legowo 2:1, yaitu 2 baris tanaman padi dengan 1 lahan kosong di antara 2 baris tanaman padi. Hal ini itu sudah terbukti bisa meningkatkan produksi tanaman padi dan juga bisa mengendalikan hama. Lalu cara yang kelima, ini adalah sistem refugia. Sistem refugia ini dengan cara menanam tanaman refugia seperti bunga-bungaan yang mencolok, seperti bunga matahari dan bunga penikir yang bisa ditanam di tepi-tepi lahan pertanian. Nah, cara ini, kenapa menggunakan cara ini bisa mengendalikan hama? Ini tuh tanaman ini bisa menarik perhatian dari hama-hama seperti serangga. Nah, otomatis jika hama tersebut tertarik untuk hinggap di bunga-bungaan ini, hama tidak akan menyerang ke tanaman padi. Hal ini bisa dilakukan untuk pengendalian hama juga. Lalu yang terakhir yaitu insektisida buatan. Cara ini merupakan cara terakhir yang biasanya diberikan atau disarankan oleh penyuluh, karena cara ini merupakan salah satu cara yang sebenarnya tidak baik untuk kelangsungan tanah, untuk kelangsungan ekosistem. Nah, insektisida buatan ini merupakan obat semprot hama yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Nah, kenapa insektisida buatan ini biasanya dihindari? Karena insektisida buatan ini dia mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk ekosistem tanah maupun ekosistem di lahan pertanian. Nah, jika ekosistem lahan pertanian itu menjadi terganggu seperti tanah yang disemprot insektisida buatan ini, pH tanahnya akan mengalami perubahan sehingga pH tanah atau keasaman tanah itu menjadi tidak sesuai dengan tanah yang seharusnya agar bisa dijadikan untuk penanaman. Nah, jika hal ini terus-menerus terjadi, otomatis mikrobia atau hewan-hewan kecil yang untuk dekomposisi untuk menghasilkan unsur harian dalam tanah itu bisa mati. Nah, otomatis dengan begitu kesuburan tanah itu menjadi berkurang. Nah, jika kesuburan tanah berkurang, tanaman atau produk-produk pertanian ditanam itu menjadi hasilnya tidak optimal. Nah, oleh karena itu biasanya penyuluh itu akan menyarankan hal ini untuk yang terakhir. Nah, penggunaan insektisida buatan ini biasanya digunakan jika hama itu volumenya itu sangat banyak. Jika dengan 5 cara itu tidak bisa mengendalikan hama tersebut, nah cara terakhir dengan syarat harus dilakukan dengan petunjuk yang benar dan dosis yang sesuai. Nah, jadi sekian materi pengendalian hama di tanaman padi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.